Lu pernah gak sih nonton anime yang bener-bener bagus, saking bagusnya, anime itu bisa mengubah hidup lu? Ini bukan tentang mengubah hidup lu yang awalnya normal, terus jadi wibu bau bawang nolep atau apa gitu. Walaupun emang agak bener sih. Video ini berbeda dari itu. Gak usah dengerin apa yang orang lain katakan tentang sesuatu yang lo suka. Sesuatu yang bisa mengubah bagian sekecil apapun itu di hidup lu. Mungkin dari sesuatu yang sepele seperti mengubah pandangan lu tentang suatu hal, hanya dengan mengkonsumsi suatu media yang diisi dengan cara berpikir atau pandangan sang penulis tentang kehidupan. Atau mungkin, lu pernah nonton anime yang menceritakan tentang seorang protagonis yang memiliki ambisi yang membara atas suatu impian yang ingin dia capai. Sehingga hal itu bisa memberikan lu percikan atau dorongan untuk melakukan suatu hal yang sama kayak si protagonis itu. Kalau gua pernah, sering banget. Waktu gue kecil, gue sering banget terpengaruh sama apa yang orang lain suka. Kalau mereka suka sama sesuatu, gue juga ikut-ikutan suka. Kalau mereka suka main kartu, gue juga suka main kartu. Kalau mereka suka main kelereng, gue juga suka main kelereng. Kalau mereka suka makan krayon, gue juga suka makan krayon. Dan sekarang, kayaknya gue masih jadi orang yang sama deh. Walaupun sekarang gue udah tahu gimana cara nentuin mana yang salah sama mana yang benar, gue masih bisa terpengaruh sama bentuk media yang gue konsumsi. Dan kebanyakan hal itu gue dapatkan dari nonton anime. Melihat banyak karya seorang penulis yang menumpahkan ideologi atau pandangannya tentang sesuatu yang dicurahkan melalui sebuah cerita. Dan terkadang sesuatu yang sesepele itu terasa magical atau terasa sangat menakjubkan buat gue. Gue bisa memperluas pandangan dan pengetahuan gue tentang apapun yang ada di dunia ini dengan memahami apa yang sang penulis coba sampaikan melalui ceritanya. Biar gue kasih contoh. Ketika lo nonton anime di mana ceritanya itu berfokus terhadap development seseorang untuk menjadi orang yang lebih baik, tentang perjuangannya atau apa yang harus dilalui untuk mencapainya, atau suatu anime di mana mereka menceritakan tentang sesuatu yang gak ditunjukkan di depan layar, kayak seseorang yang sering kita lihat di TV-TV, seperti seorang artis, musisi, atau pemain sports yang cuman bisa kita cibir dan merasa iri tanpa tahu perjuangan mereka biar bisa jadi sukses itu kayak gimana. Dan di anime ini, kita diberitahukan semua itu. Sports, musik, seni. Anime menceritakan tentang semua perjuangan mereka di belakang layar yang disampaikan dengan sebuah cerita yang dapat dinikmati. Gue sama teman-teman gue di YouTube, punya teman. Kita punya beberapa list anime yang berpengaruh sama kita, yang mau kita share di video ini. Yang pertama itu adalah Back is really cool. Itu satu-satunya cara yang bisa gue katakan untuk menggambarkan anime ini. Gue nonton anime ini untuk yang pertama kalinya itu pas gue masih kelas 2 SMP. Begitu juga Koyuki. Dia cuma bocah SMP yang gak punya tujuan lain selain menjalani kehidupannya yang monoton di sekolah. Ketika semua orang terlihat menikmati masa mudanya, hanya dia sendiri yang merasa buntu. Kita semua pernah berada di fase ini. Fase dimana kita merasa tersesat, gak punya tujuan kehidupan sama sekali. Tapi ini bukan pemikiran dimana kita pengen bundir atau apa gitu ya. Perasaan gitu tuh sama kayak perasaan pas lu lagi berak, tapi lupa bawa HP gitu. Mau ngapain gitu kan. Ujung-ujungnya malah liatin tulisan bahan-bahan botol sampo atau mainin air bikin tornado gitu. Mirip-mirip lah. Tapi semua kebuntuan itu berakhir ketika dia nyelamatin anjing aneh ini dari bulian para bocil. What the fuck, man? Pemilik anjing ini adalah Ryosuke. Dia adalah seorang gitaris yang katanya pernah tampil sama band terkenal. Tapi dia itu orangnya playboy. Ngew, sana sini ngancurin hati ciwi-ciwi. Anak baik jangan mau jadi kayak dia. Atas rasa terima kasih Ryosuke sama Koyuki, dia ngasih Koyuki gitar kesayangannya. Gitar itu adalah hadiah dari band terkenal yang pernah tampil bareng sama dia. Dan Koyuki pun berkomitmen buat belajar main gitar sampai mampus. Tapi gak lama kemudian, gitarnya malah rusak di lintas mobil. Koyuki langsung bilang ke Ryosuke tentang gitar yang dia rusak. Dan Ryosuke jelas-jelas bakalan ngamuk. Get the fuck out of here! Pas Ryosuke ngamuk dan ngusir Koyuki, Koyuki pun kabur sambil Awas jatuh. sebelum belajar gitar mending belajar jalan dulu deh. Ya elah jatuh lagi sih tolong. Karena Koyuki ngerasa bersalah, dia nyari cara buat benerin gitarnya yang rusak itu. Dan malah ketemu sama om-om perenang maco. Pasti fans Jojo ini. Bukan cuma maco dan jago renang, dia juga suka sama musik band. Bahkan dulu dia pernah bikin bandnya sendiri. Dia punya kenalan yang bisa benerin gitarnya Koyuki. Sebagai gantinya, dia harus bantu-bantu di tempatnya dia sambil belajar main gitar sampai gitarnya Ryosuke dibenerin. Karena Koyuki pengen bisa main gitar sebelum dia bisa ketemu lagi sama Ryosuke. Pas gitarnya udah bener, gitar itu malah dirusakin lagi sama tukang bully. Tapi ternyata gitar yang rusak itu palsu. Itu bukan hadiah yang Ryosuke terima. Dan akhirnya dia pun ngerasa bersalah dan pengen minta maaf sama Koyuki karena udah ngamuk-ngamuk. Tapi karena Koyuki udah jago main gitar sambil nyanyi berkat latihan dia sama om-om maco, dia sekalian ngundang Koyuki ke band yang lagi dia bangun. Dan begitulah, Koyuki pun akhirnya bisa menemukan sesuatu yang pengen dia kejar dan enggak ngerasa buntu lagi di kehidupan dia. Sorry kalau penggambaran gue tentang ceritanya terlalu simpel, tapi bodoh lah anjing, gue lagi sakit, jadi gue gak mau terlalu mikir buat bikin skripnya. Intinya gitulah, anime ini bikin gue pengen punya suatu tujuan juga. Gue terharu sama gimana cara Koyuki benar-benar serius tentang sesuatu yang mau dia lakuin. Mungkin di perjalanannya itu dia bakalan ketemu sama masalah-masalah hidup, tapi dia berani buat ngadepin semua itu. Ya awalnya cuma bocah SMP gak ada tujuan, jadi orang Chen Sigma Skibidi yang bisa dapet cewek Jepang setengah bule. Anime ini juga bikin gue pengen main gitar, tapi seminggu kemudian langsung nyerah anjing. Gue malah belajar pantun tentang gitar sama bass. Gitar ku petik, bass ku betot.
Dah lah anjing, capek gue ngent. Seni. Seni adalah sesuatu yang gue pelajari dari Squidward. Lihat gambaran dia. Waktu gue SD, gue suka ngegambar. Karena teman-teman gue juga suka ngegambar. Mereka suka ngegambar naga panjang sama huruf S keren gitu. Nah kalau gue, kalian mau tahu gak gambaran gue kayak gimana? Oh my god. Iya, keren kan? Blue Period adalah anime tentang mencari jati diri melalui seni. Menceritakan tentang Yatora Yaguchi, orang yang hidup dengan palsu tanpa memiliki keinginan dia sendiri. Yang dia tahu itu cuman hidup tanpa dibenci orang lain. Dengan mencoba jadi orang so asik, bandel, masih muda udah mabuk. Tapi di sisi lain, dia juga pintar dan rajin belajar. Dia selama ini gak punya sesuatu yang bisa ngasih dia rasa passion. Dia cuma ikut-ikutan aja. Ngikut orang yang suka bola, padahal dia sendiri gak terlalu suka sama bola. Ikut orang ngerokok, padahal dia juga gak terlalu suka ngerokok. Dia terus-terusan hidup kayak gitu, sampai dia nemu nilai seni. Dia gak sengaja lihat lukisan seniornya, dan tersentuh sama lukisan itu. Lalu ada guru yang ngasih tugas ke muridnya, buat bikin lukisan tentang suatu pemandangan yang mereka suka. Awalnya Yatora bingung mau bikin apaan, sampai akhirnya di suatu pagi, dia lihat pemandangan pagi di kota Shibuya yang biru. Dia suka pemandangan itu dan langsung ngelukisnya. Dan itu ngasih dia suatu sensasi yang baru. Ternyata bikin seni itu asik buat dia. Kenapa gue nggak ngegambar dari dulu? Gue gak tahu kalau ngegambar itu bisa bikin hati gue cenat-cenut kayak gini. Tapi dia belum bisa benar-benar tertarik sama seni. Karena dia tahu kalau mau mendalami seni itu biayanya mahal dan gak menjamin masa depannya dia. Karena itu dia terus belajar buat masuk ke kampus biasa. Tapi dia masih gak bisa nyembunyiin perasaan dia. Dan ujung-ujungnya dia malah menggambar dengan sepenuh hati dia. Bahkan sampai ikutan klub seni dan bertujuan buat masuk ke sekolah khusus seni juga. Dan dia terus-terusan latihan sampai dia bisa jago. Walaupun dia mulai di waktu yang lebih telat daripada orang-orang yang ada di sekitaran dia tetap berusaha buat ngejar level mereka. Orang yang awalnya ngerasa hampa, sekarang punya sesuatu yang pengen dia capai, sesuatu yang dia serius lakuin. Kalau lu seorang artis yang merasa kesulitan sama karya lu, kalau lu ngerasa buntu atau hilang mood buat bikin sesuatu atau apalah, gue saranin lu nonton anime ini. Tapi kalau lu ngarepin tutorial cara ngegambar, mending jangan deh. Soalnya ini anime lebih fokus sama filosofi tentang seni dan perjalanan seseorang buat mencari jati dirinya. Yang paling nempel di kepala gua itu adalah satu scene di satu episode yang ngajarin penonton tentang perbedaan bakat sama kerja keras. Kalau ada orang lain yang ngelihat sesuatu yang lu bangun melalui kerja keras lu, terus dia bilang kalau itu adalah karena talenta atau bakat yang lu bawa dari lahir, itu tuh seolah-olah nganggep kalau effort yang lu taruh di sana itu gak berarti apa-apa gitu kan. Kedua anime ini punya similaritas di antara mereka, yaitu keduanya adalah sama-sama tentang orang yang mencari tujuan hidup mereka. Dan saat mereka menemukannya, mereka benar-benar serius tentang hal itu. Intinya, kedua anime ini berpengaruh banget sama diri gue yang sekarang. Gue saat ini berada di fase kayak gini. Gue ngerasa gue punya apa-apa dan berusaha buat tembus sesuatu yang pengen gue seriusin. Mungkin salah satu hal itu adalah dengan bikin video gak jelas di YouTube. Tapi karena gue pemalas dan lagi serak, gue gak mau bikin video ini jadi terlalu panjang. Ada juga anime lain yang gak kalah berpengaruh di hidup gue, kayak anime Bocchi The Rock yang ngasih gue semangat biar gak nolep lagi. Tengen Toppa Gurren Lagann yang bikin gue jadi cowok Sigma. Monster, anime ngantuk yang bikin gue jadi pengendali mani. Kalau lu gimana? Ada gak sih anime yang bikin lu pengen ngelakuin sesuatu atau mengubah diri lu? Mungkin lu abis nonton anime Haikyuu, lu jadi pengen main volley, atau abis nonton anime Jujutsu Kaisen, lu pengen jadi tukang gelut dan nikah sama Toji gitu kan. Yang tadi kagak sehat sih sebenarnya. Tapi bodoh lah. Lu bebas berkomentar tentang pengalaman lu di sini, seaneh apapun itu. Tapi sebelum itu, teman-teman gue juga punya pendapat mereka di sini. Yo, gua Robin aja, dan kalau gua harus pilih satu anime yang ngubah perspektif hidup gua, yang pertama kali muncul di pikiran gua sih Ginosaji dan Bakuman. Tadi gua bilang satu anime tapi gua nyebut dua, I know, tapi kata si Obi, why not? Kedua anime itu bener-bener ngubah perspektif gua terhadap sesuatu. Ginosaji bikin gua ngerasa kalau hidup gua damai karena vibes-nya. Animenya bikin lu inget kalau hal sekecil apapun tuh bisa lo nikmatin. Hachiken pindah ke pedesaan, hidup tanpa teknologi dan dunia luar, bikin gua sadar kalau lu bisa enjoy hal apapun yang di depan lo. Ngeliatin si Hachiken ngelakuin hal baru, peternakan, nyuci telur, beradaptasi di daerah pedesaan kayak gini, itu susah buat Hachiken. Tapi nggak disangka, desanya bisa bikin dia bahagia. Ini anime bener-bener bikin gue pengen hapus semua aplikasi sosmed dan hidup tenang anjir. Lu bisa ngerasain quotes touch grass dan I have no enemies di anime ini. Dan buat Bakuman, ini lebih mengarah ke membuat sesuatu atau produktif atau berkarya dan kata apapun yang relate ke hal-hal itu. You know, gue suka ngebuat sesuatu. Kalau gue produktif hari ini, gue ngerasa bangga aja gitu sama diri gue. Dan nonton Bakuman semakin bikin gue terinspirasi buat ngebuat sesuatu. Animenya tentang dua orang ini yang berusaha menjadi yang terbaik di dunia mangaka. Animenya nunjukin lu setiap prosesnya dari scratch ke publish manganya. Passion mereka untuk membuat karyanya tuh menginspirasi banget. Dan gue bisa relate banget sama struggle-struggle yang terjadi di anime ini. Kalau mereka dalam ngebuat manganya, dan gue, you know, channel ini. Iya, levelnya agak beda sih. Dan itu ngemotivasi gue untuk terus ngebuat konten. Karena itu seru aja buat gue. Gue bilang semua itu dan tetep jarang upload.
I don't know man. Tapi seriusan, kalau lu artis atau kreator apa baik, ini anime worth it banget sih buat tonton, nginspirasi banget. Apa lu tahu kreator Full Metal Alchemist itu yang ngebuat Genosaji, dan kreatornya Death Note ngebuat Bakuman? Gila sih, gue baru tahu. Anyway, thank you. Halo, kenalin gua Aurlaser dari channel YouTube Aurlaser. Kalau gua ditanya anime apa yang punya pengaruh terhadap hidup gua, sebenarnya gua yakin banget harusnya ada banyak. Tapi kok gua kagak inget ya apa aja. Tapi ada beberapa anime yang memang lekat banget di otak gua. Salah satunya adalah anime Nagino Asukara. Anime NTR ini. Kenapa anime NTR ini bisa jadi anime yang berpengaruh terhadap hidup gua? Well, jadi gua pernah diselingkuhin. Bukan itu anjir. Saat itu tahun 2017 dan gua baru aja 2 tahun lulus dari sekolah. Saat-saat dimana hidup gua cuman mikirin males sekolah. Dah balik. Tiba-tiba setelah lulus, gua harus ngadepin berbagai macam realita kehidupan sebagai manusia yang baru aja belajar dewasa. Ketika gua nonton anime ini, tiba-tiba gua ngerasain sesuatu yang sebelumnya belum pernah gua rasain atau lakuin, yaitu sebuah aksi yang disebut dengan bertanya atau mempertanyakan sesuatu. Anime ini bikin gua mempertanyakan apa sebenarnya arti cinta. Apa gua saat ini mencintai seseorang? Di situ gue mikirin tentang hubungan yang gue punya, khususnya dengan keluarga gue. Apakah gue mencintai mereka? Anime Nagino Asukara memang punya premis percintaan romansa yang serba bertepuk sebelah tangan dan tikung menikung. Tapi yang gue rasain saat nonton anime ini malah tentang apa arti cinta itu sendiri. Karena di anime ini banyak sekali adegan-adegan atau dialog yang masing-masing dari karakternya itu mengekspresikan cinta mereka dengan cara unik mereka sendiri. Gua jadi mempertanyakan, apakah cinta itu seperti itu? Atau kayak gitu? Atau justru yang seperti itu? Berbagai macam bentuk ekspresi cinta itulah yang ngebuat gua mempertanyakan apa arti cinta. Pengalaman itu tanpa sadar justru ngebangun diri gua yang sekarang. Diri gua yang sekarang jauh lebih lama lagi hidup sebagai orang yang belajar untuk dewasa. Dengan pengalaman seperti itu, gua jadi lebih sering mempertanyakan suatu hal. Gua jadi lebih sering kritis terhadap suatu hal. Dan dengan gua bertanya, berarti gua akan selalu belajar. Begitulah salah satu dampak dari anime terhadap kehidupan gua. Sebuah anime tentang cinta berliku yang membuat gua mempertanyakan segala hal dan belajar banyak hal. Ya, begitulah ceritanya. Gue harap kalian suka sama video ini. Jangan lupa like dan subscribe. Hahaha.